Halo teman-teman, kita balik lagi ke video part kedua. Ini masih direkam dalam satu waktu bersamaan dengan part satu. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi di video part satu tak jelasin terkait prinsip biologi nomor satu, yang rumus X itu harus dari sin, Y itu harus dari cos, terus harus perlu azimut, cara menurunkan azimut dari sudut dan azimut awal itu gimana? Nah itu penting, itu sebagai awal. Teman-teman harus bisa itu, tahu dulu itu buat ngitung Bowditch. Jadi intinya Bowditch itu table buat ngitung koordinat. Nah, di sini di pengukuran geodesi kita semua tahu lah bahwa pasti mengandung kesalahan. Pasti selalu mengandung kesalahan. Oleh karena itu tujuan dari Bowditch itu sebenarnya adalah kita pengen memeratakan atau men-adjust. Nanti di semester 2 teman bakal dapat nih materi namanya hiper, hitung perataan. Ini matkul yang paling ditakuti teman-teman. Sama seluruh geodesi dari awal berdiri sampai sekarang tuh ditakuti semua. Karena ya memang ya so-so lah agak susah gitu. Jadi intinya kita punya kesalahan nih, punya kesalahan menumpuk nih. Kita pengen meratakan atau nge-adjust kesalahan kita agar titik koordinat yang kita peroleh di hasil itu nggak terlalu gede errornya. Jadi kita mau memeratakan kesalahannya dan meng-adjust atau menentukan apakah koordinat hasil kita itu benar-benar sesuai toleransi apa enggak sih. Oke, tadi udah tak share ke Zaki kayaknya baudit yang bakal aku pakai. Teman-teman silakan pakai itu, mau pakai buat sendiri juga boleh, terserah. Yang penting ada baudit bentuknya seperti itu. Tempel mirip-mirip atau ya kurang lebih sama, terserah. Mau pakai yang aku kirim juga boleh. Nah, ini bentukannya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini semoga aku tuh nggak menutupi nih zoomnya. Oke, pertama ada sudut horizontal. Ini diperoleh dari hasil ukuran teman-teman di lapangan. Semua titik. Makanya nih kalau teman-teman hari Senin tanggal 3 belum selesai ngukur sudut jarak diselesaikan. Yang sudah selesai silakan coba dimasukin. Ini saya pakai data dummy, jadi ya nggak tahu nih bakal masuk apa enggak. Cuman cara gini, silakan di bagian awal dimasukkan degree, menit, second dari data sudutnya. Jadi ini sudah hasil rata-rata teman-teman. Jadi teman-teman ukur sudut kan dua sudut rangkap. Jadi biasa A, kita berdiri di A misalnya, nih. Nembak ke B biasa, nembak ke C biasa. Terus luar biasa nih, nembak ke C, nembak ke B. Terus putar lagi biasa, tapi plus 90, nembak ke biasa, nembak ke C biasa. Terus luar biasa C sama B. Diperoleh nanti empat sudut teman-teman, empat sudut. Empat sudut ini di rata-rata masukin ke sini teman-teman. Gitu ya. Jadi ini bukan salah satu atau salah berapa. Ini rata-rata dari empat sudut. Oke. Rumus ini otomatis ya. Kalau teman-teman pengen lihat nih rumusnya. Ya ini pokoknya rumusnya ya satu degree kan 60 menit. Satu menit tuh 60 degree. 60 menit, 60 detik. Jadi satu degree itu 3.600 seconds. Maka ini ada gini. Ya gitu. Ya silakan dimasukkan. Ini angka dari hasil pengukuran lapangan. Oke, 3, 6. It's Oke, kita sudah peroleh ini data ukuran lapangan. Nah, teman-teman lihat nih, ini ada tak kasih sum atau penjumlahan. Penjumlahan dari titik-titik tiga sudut ini. Nah, ingat rumus yang di video part satu, bahwasannya pasti penutup sudut tuh ada kesalahan. Harusnya tiga titik ini kan untuk segitiga tuh. Artinya total sudutnya 180 kan? Total masukin di sini rumusnya nih. Ini kan udah rumus nih. Rumus syaratnya ini n-2 kali 180. N-nya itu jumlah titik. Karena ini titik ketiga maka tulis 3. Kalau teman-teman 5 ya tulis di sini 5. Kalau 4 ya 4. Oke. Kalau 3 ya 3. Set sama kayak aku nih. Oke. Terus, nah nanti bakal di sini keluar otomatis. Fs ini ya kalau di rumus ini Fb, F beta. Fs ini adalah eh, syaratnya 180 dikurangi dengan hasil sum tadi. Jadi syaratnya ini n min 2 kali 180 nih. Nih ingat kursorku semua datang. Dikurangi, jadi yang sigma beta ini pindah ruas ke kanan. Pindah ruas ke kanan dikurangi sigma beta atau sumnya tadi. Diperoleh nilai segini teman-teman, 0,01. Nah, apakah nilai 0,01 ini masuk toleransi atau enggak? Teman-teman perlu cek dulu. Nah, rumusnya adalah pakai ini. Rumusnya adalah 2K akar N.
K itu adalah kayak eh, satuan terkecil atau bacaan terkecil dari teodolitnya. Jadi kayak unit bacaan terkecilnya. Nah, ini kita bakal hitung ya. Berapa detik nih? Jadi misalnya em, sama dengan 2 kali 5 detik misalnya. Kali SQRT tadi 3 ya. 3 detik. Nih, 17 detik. Jadi ini 2K akar N ini satuannya detik teman-teman. Nah, ini kan 0,01. Ini mas satuannya masih derajat nih. Kita ubah dulu ke dalam detik, menit, second. Ini karena aku males tak kopas aja rumusnya dari sebelah ya. Wait, kita dapatnya segini. Terus ini rumusnya. Set. Maaf, salah salah kopas. Set. Ups. Ini karena minus nih. Ups. Wait, wait, wait. Oh, ini jadi 01. Sebentar ya. Tak pause. Oh, oke, ternyata aku salah ini. Sama dengan min ini deh. Rumusnya nggak bisa minus ternyata. Nah, ini tak peroleh dari hasil ini ya, hasil hitunganku. Diperoleh bahwasannya titik ini kalau dijumlahkan, itu kan 140,005 degree nih. Terus kalau misalnya dikurangkan ini, salah, ini 140 dikurangkan ini, diperoleh nilai ini. Minus 0,01 atau lebih tepatnya nih kalau kita panjangin ya minus 0,05 nih kan ini kurang ini kan. Nah, ini. Nah, kalau ini diubah ke degree menit second itu dia jadi 18,75 detik, sedangkan toleransinya itu adalah ini 2K kali N. Jadi misalnya 2K bahasa internasional 5 kali N-nya itu adalah jumlah titik yakni 3, maka hasilnya 17 detik. Artinya power ini sebenarnya nggak masuk toleransi. Jadi tidak masuk toleransi. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai Nikon ya berarti 10 ya. Itu 30. Nah, itu masuk toleransi. Jadi tergantung dari khas atau alat yang teman-teman pakai. K-nya ya, K itu. Nah, cuman harusnya ini itu di bawah. Jadi nilainya ini, nilai ini 0,05 ini harusnya di bawah dari salah 0,05 degree atau 18 detik itu di bawah dari syaratnya. Gitu. Itu cara ngecek syarat. Oke, kita bakal lanjut. Sudah teman-teman dapat ini kesalahan. Nah, untuk mengkoreksi besaran sudutnya, itu caranya adalah teman-teman perlu membagi rata dari koreksinya. Jadi koreksinya ini adalah tinggal teman-teman sama dengan ini S dibagi jumlah titiknya 3. Oke, tinggal itu ya, tinggal FS ini dibagi 3. Karena jumlah titiknya 3. Ini tak buat set. Nah, dolar. Ups. Dolar, dolar, dolar. Nah, nih. Jadi kalau misalnya kalian cek, ini kan koreksinya nih. Ini hasil sudah terkoreksi. Awalnya ini terkoreksi jadi ini. Kalau ini terkoreksi ini dijumlahkan, hasilnya tuh pas 180. Karena dia sudah terkoreksi, teman-teman. Makanya ya pas jadi 180. Ya itu, jadi teman-teman cara mengakali, cara menghitung syarat salah menutup sudut. Lanjut. Nah, teman-teman di lapangan mengukur azimut satu titik doang nih. Sebagai contoh titik azimut AB nih. Ya ini datanya dari lapangan nih. Yang ini tuh dari lapangan. Oke ya, lapangan. Nah, ini buat azimut BC sama CA diperoleh dari hitungan. Coba teman tonton dulu video part 1. Itu biar tahu. Jadi yang ini tuh kalau nggak salah ya, azimut sebelumnya plus 180 dikurangin sudut B. Ini kalau tidak salah. Oke, terus yang berikutnya tinggal nih di copy, paste. Karena pasti sama. Azimut sebelumnya plus 80 kurangi sudut. Nah, bedanya teman-teman di sini jangan pakai sudut yang ini. Jangan pakai sudut yang
DD nih, ini kelompok E. Tapi pakai sudut yang sudah terkoreksi. Ingat ya, pakai sudut yang sudah terkoreksi. Oke, ini tak pindahin lagi. Set, set. Nah, cocok. Oke, sudah lengkap semua azimutnya. Terus jarak, ini dari lapangan, pakai jalon nih. Jarak A ke B, tangan berapa nih? Ini tak kopas dulu datanya nih, dari sebelah. Set. Nah, kalau teman-teman kopas, terus pakai Excel yang tak kirim, itu harusnya langsung selesai. Harusnya. Cuman kalau enggak ya, tak ajarin nih caranya. Nah, ini asal ini rumus yang tak jabarkan di video pertama. Jadi kan ngitung X itu kan desin ini kan. D, D itu kan jarak nih yang warna biru. Kali sin azimutnya. Diperoleh angka sekian. Gitu ya. Terus ini juga sama. Ini juga sama. Nah, seharusnya ketika ini dijumlahkan itu nol. Karena dia itu poligon tertutup, dia itu akan balik ke semula harusnya. Artinya nggak terjadi perpindahan. Atau dianggap nol. Cuman masalahnya kalau di zoom, itu nggak nol. Ya, harusnya ini nol nih. Nah, lihat nih. Sigma desin alpha plus fx sama dengan nol. Tapi ini nggak nol. Maka kesalahan absisnya fx sama dengan ini. Yang desin alpha, sigma desin alpha itu dipindah ruas ke kanan. Pindah ruas ke kanan. Diperoleh ini. Ya ini tinggal teman-teman kali min satu lah biar pindah ruas. Ya sama kayak yang D cos alpha yang Y itu yang teman-teman lihat ini dulu. Jadi yang teman-teman perhatikan tuh ini. Ini dulu. Biar nggak bingung. Nah, tak hapus biar teman-teman nggak bingung gitu. Ini dulu. Nah yang ini sama. Jadi jarak dikali cos dari azimut. Yang ini juga sama. Cos dari azimut. Ini juga cos dari azimut. Gitu ya. Nah, ini sama dia kan nol. Maka kita perlu menghitung kesalahannya berapa besarnya. FY-nya adalah 0 dikurangi sigma d cos alpha. Maka diperoleh sekian. Oke, oke ya. Nah, untuk mengkoreksinya ini agak beda. Jadi bukan bukan kayak ini, bukan kayak azimut yang dibagi rata, enggak. Tapi dihitung atau dibagi berdasarkan proporsi jarak. Kita punya asumsi, semakin panjang jarak, semakin jauh ukuran ini, jarak ini, semakin gede ukuran angkanya, semakin besar pula kesalahannya. Maka kita perlu bagi nih, koreksinya adalah sama dengan ini dibagi dengan ini dikalikan dengan koreksi. Set. Terus ini saya buat jadi dolar. Set. Ini koreksinya. Iya, ini kita copy aja udah. Oke, wait, salah. Ini perlu dibagi juga. Set, pembaginya kan tetap copy, copy, copy. Ini juga sama. Ini berarti pembaginya jarak dibagi ini kali ini. Ini tak buat dolar. Set, set, set. Terus terkoreksi teman-teman tinggal ini plus koreksinya. Peroleh angka ini. Ya, ini juga sama. Adalah ini plus ini. Ini kalau teman nggak percaya, dijumlahkan ulang coba deh. Pasti nol nih. Look, nol kan? Look, nol kan? Nah, udah selesai terkoreksi. Nah, tinggal pakai rumus itu yang kemarin di part satu. Kok kemarin tadi? Tinggal koordinat sebelumnya plus D sin alfa. Pakai yang terkoreksi ya. So, ini pakai yang ini, yang terkoreksi yang ini. So, udah deh teman-teman selesai di memperoleh koordinat dari semua titik. Nah, terakhir, kalian perlu hitung FL. FL itu kesalahan penutup. Jadi, eh, gampangannya titik awal dan balik itu harusnya kan bareng, harusnya ketemu tuh, nutup dia karena poligon tertutup. Cuman dia tuh nggak nutup poligonnya, karena ada kesalahan ketika ngitung X sama Y, pas ngitung desin alpha, desin alpha, gitu-gitulah, ada kesalahan jadi nggak nutup. Nah, besarnya dia nggak nutup, itu harus di bawah toleransi. Harus memenuhi toleransi. Toleransinya berapa? Nah, nanti lihat tanya asdos ya berapa, aku juga lupa. Cara ngitungnya pakai rumus ini. FL sama dengan fx kuadrat plus fx kuadrat. Jadi rumusnya adalah ini. Fx kuadrat itu kan ini. Plus fy kuadrat. Wah, nih salah nih. Harusnya pakai ini. Plus fy kuadrat. Ya sebenarnya sama aja karena di kuadratin kan. Jadi minusnya hilang. Jadi sama aja.
Terus nanti FL dibagi jarak diperoleh sekian dan per satu per FL per jarak ini harusnya itu lebih besar dari yang ditetapkan. Misalnya dari Asdos bilang 1 banding 5.000. Nah, maka teman-teman aman kalau 1 banding 6.800. Oke, kalau teman-teman dari Asdos bilangnya syaratnya 1 banding 10.000. Wah, ini kurang aman nih, nggak pas nih. Sudah salah. Gue teman-teman silakan dicoba. Nanti kalau misalnya kendala silakan tanya aku ke Asdos. Kita kayak Senin tuh langsung ke lapangan aja teman-teman. Kalau mau yang sudah ya, yang sudah selesai ngukur, sudah komplit, terus mau ngukur Bowditch, ya terus ada kendala bisa ketemu di Kobok atau di lab bisa. Kalau yang mau lanjut ngukur kontrol, karena kontrol ya silakan lanjut ngukur jarak atau maksudnya. Gitu aja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di kelas.